Welcome, Arthur. Halo, Bung KB. Pertanyaan pertama gue langsung sih sebenarnya. Ini lu pindah gold lane, kemauan lu atau bukan kemauan lu? Kebutuhan tim. Itu jawabannya teman-teman. Kebutuhan tim. Tapi kebetulan terpenuhi nih. Match kali ini menang. Kebetulan pakai Moskov, bahkan berani nih di pick atas Moskovnya. Apa emang karena lagi pede, emang powernya nemunya di Moskov atau gimana nih? Lagi pede aja sih kayaknya hari ini harinya Moskov deh gitu. Harinya Moskov? Ya di pick di atas. Oke, berarti minggu depan expect aja berarti kalau misalkan menang game satu pakai apa, pakai itu lagi. Bisa jadi. Bisa. Tapi ini kayak lagi unlucky banget loh kalau ngomongin soal Brody-nya nih Arthur. Game kedua kayak ketangkep terus nih. Gimana? Ngelihat combo yang diciptakan sama Dewa ngegangguin kamu terus sampai 7 kali loh death-nya. Ya paling tadi kurang expect aja sih dari alisnya Kin sih. Dia jago banget alisnya. Dia jago banget ya. Iya. Oke. Tapi kalau ngomongin pas Moskov, bener sih hari Moskovnya Arthur banget nih. 0 death. Game 1 kan 801 kan tadi kan. Sorry 403. Game 3-nya itu 801. Ini gimana nih tutor Moskov? Biar nggak tumbang nih gimana? Tutor. Kan biasanya banyak yang ini kan, ulti terus masuk ke tengah-tengah kan. Penyakit Moskov gila? Moskov gila. Oke. Nah jangan jadi Moskov gila aja. Jangan jadi Moskov gila. Tombak kena berarti diem dulu. Diperhitungkan aja gimana tim fight-nya gitu. Catat semuanya. Jangan jadi Moskov gila kata Arthur ya. Tapi gimana? Sharing dong sedikit. Apa nih yang mungkin dipelajarin dalam kurun waktu pre-season kita. Sampai akhirnya Arthur pure di gold lane ini sekarang bener-bener berpindah. Itu kan udah sempat dijelasin kan sama-sama core. Ya. Cuma spesifik apa nih yang menyulitkan di bagian gold lane ini? Mungkin yang paling sulit yang gua rasain dari laningnya sih, paling kerasa sih. Dari laningnya tuh kita harus ngerasain kan, main hero-nya beda-beda terus kan. Nah itu dari Scream ya belajar laning sih kebanyakan. Itu dia. Dan kalau ngomongin Moskov, tadi kan udah kamu jelasin juga kayak ya jangan jadi Moskov gila dan segala macam. Perbedaan emblem juga nih, karena kamu sama-sama pakai Bargain Hunter. Oke, Bargain Hunter kita simpulin pengen cepet-cepet jadi kan, menit 9 join war. Ya. Tapi perbedaan Swift sama Trill ini nih, ada hal spesifik nggak yang pengen dilakuin dari 2 game tadi kan? Game 1 sama game 3. Paling kalau ini sih, kalau Swift itu biasanya kepake kalau banyak tank-tank kerasnya gitu. Jadi bisa ke Belerik, ke Uranusnya gitu. Kalau yang Di Trill late game lebih kepake lah daripada Trill. iya 10%-nya tadi kan ya? Ya betul. Kalau misalkan gara-gara Trill ya damage-nya lebih berasa. Tapi ini kita ngintip sedikit nih. Salah satu klip mungkin yang beberapa kali juga sampai kita lihat tadi di game yang ketiga. Gak ada Moskov gila. Dan sebenarnya kalian tertekan di sini. Di game ini kalian early-nya gak jalan baik. Harley loh padahal kan kita ngomongin Harley Esmeralda. Gak dapat momentum early-nya. Apa yang terjadi di early mid game-nya nih Arthur? Boleh di-sharing nggak sampai kalian akhirnya nemuin late game-nya nih? Early mid-nya mungkin dari tim fight 4 lawan 4-nya aja sih. Mungkin tadi kurang berjalan baik yang nggak sesuai yang kita expect lah. Jadi ya mau nggak mau kita main from behind, pelan-pelan kita cari timing masuk gitu. Tapi gimana feel-nya? Biasanya kan kalau Arthur kan ya deg-degannya pas lagi adu retribution kalau misalkan lagi behind kan. Sekarang jadi behind-nya tuh dalam artian lu carry utamanya nih. Kan ya ibaratnya bisa comeback gara-gara lu juga dong Moskovnya. Late game lagi kan. Apa yang dirasain nih perbedaannya nih pas megang gold lane? Kalau gold lane pastinya kan mata-mata semua musuh pasti ke gold lane kan. Target utama kan. Jadi ya yang paling harus di ini aware-nya aja sih. Tahu posisi musuh di mana, skill-skill yang bahayanya mana, ya itu doang sih. Setuju atau tidak? Di match tadi itu Kin ngerepotin banget buat RRQ. Setuju banget. Tetap setuju ya. Sampai game 3 pun yang tadi soal ngomongin pemilihan dari Swift juga kan. Betul. Karena ada tank juga. Ya yang menariknya juga kalau kita ngomongin soal match ini kan kebetulan bounce back-nya kalian. Habis kemarin kalah 0-2. Apa nih pelajaran yang diambil dari match 0-2 yang kalah dari EVOS ke Dewa sekarang? Kalau kemarin yang gue lihat mungkin mainnya pada belum berani bikin gerakan aja sih. Hari ini beda banget lah. Udah semuanya pada berani mainnya. Oh, lebih berani berarti ya? Iya. Oh, sama satu lagi nih biasanya paling banyak ditanyain. Coach Adi nih dampaknya kayak gimana nih kalau boleh sharing dikit aja. Karena kan ya kita tahu lah Coach Adi sebagus itu Arthur. Tapi kan mungkin di luar sana mempertanyakan Coach Adi, balik lagi gitu kan? Ya dia yang apa ya?
Yang dari strategi, semuanya mental, dia yang ini sih, ngebantuin. Jadi dia efeknya ngebantuin banget sih, impactnya ke tim. Impactnya ke tim luar biasa ya. Dan mungkin Arthur juga bertanya, kenapa saya di sini gitu kan? Karena emang kita bakal lempar ke MVP, kebetulan MVP-nya adalah Arthur untuk kali ini. So kita lempar ke MVP. Thank you Arthur. Thank you.